Baiklah teman-teman dan sahabat semua, bersama ini kita juga ada seorang pakar ya, pembicara kedua nih nanti ada pakar dalam lembaga keuangan syariah. Dia eh, masuk desa, turun desa dan kemudian dia rajin sekali dalam melakukan pemberdayaan umat dengan ekonomi syariah. Beliau juga komisioner di BWI. Kita sambut saja langsung Ustadz Iwan Agustiawan Fuad, MSI, yang insya Allah beliau berbagi pengalaman dengan kita dan berbagi ilmu dengan kita, bertolak ilmu dengan kita tentang kelembagaan Najir dan skema pengelolaan wakaf produktif. Tafadhol, Ustadz Iwan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Kang Ridho atas kesempatan bisa sharing di kawan-kawan yang luar biasa pada hari ini. Karena tampaknya sesuatu yang tidak terlihat harus bisa dilawan juga dengan yang tidak terlihat. Saya lebih melihat bahwa ini sebuah tantangan buat kita gitu. Kemampuan kita untuk melihat masa depan, melihat sesuatu yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang ada saat ini. Nah, wakaf menjadi salah satu juga yang barangkali nanti bisa menginspirasi sesuatu yang tidak terlihat tadi. Saya akan mulai dari definisi tentang wakaf itu sendiri sebagai yang tadi Pak yang disampaikan. Cuman dilihat dari aspek maknanya ini. Ini penting sekali barangkali supaya kita melihat cara mainnya pasti berbeda. Jadi kalau bicara zakat, infak, dan wakaf, ini bicara tentang sesuatu instrumen yang tentunya ketika dia namanya berbeda, pasti punya makna beda, punya cara main beda, punya yang harus sesuatu yang pasti berbeda gitu. Seperti kenapa kendaraan itu ada motor, ada mobil, ada pesawat terbang. Kenapa disebut motor? Nah, kenapa disebut mobil? Nah, pasti berbeda. Cara penggunaannya beda. Kemudian indera yang kita gunakan pun untuk bisa mengendarai itu juga berbeda. Motor lebih sederhana, mobil jauh lumayan lebih tinggi karena ada digitalnya. Lalu wakaf, nah ini jauh lebih tinggi karena dia instrumen peradaban di dalam Islam yang sangat kuat yang pada saat peradaban itu mengaruhi banyak perubahan di masyarakat dunia pada saat itu. Nah, zakat itu maknanya membersihkan. Jadi kenapa itu wajib sifatnya dan kemudian kenapa dampaknya juga langsung terhadap muzaki itu sendiri. Jadi infak itu maknanya melemahkan dunia. Artinya kalau kita makin banyak berinfak, maka dunia akan makin lemah, kita semakin kuat. Sehingga kemudian ketika kita kuat, kita bisa mengendalikan apapun. Itulah kenapa para sahabat berbondong-bondong dalam berinfak. Nah, wakaf lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita kaitkan dengan saum, yang artinya menahan, wakaf walaupun artinya menahan, tapi maknanya dimelepaskan. Artinya kalau kita kita pahami bahwa wakaf menjadi bagian untuk melepaskan dunia. Jadi bagaimana cara kita meringankan kita terbang ke langit atau meringankan ruh kita nanti ketika kembali itu dengan cara berwakaf. Itulah barangkali makna kenapa wakaf itu juga menjadi instrumen penting dan juga sangat strategis dalam diri kita. Nah ini Nazir tadi juga disampaikan sama sahabat saya Kang Henry Tanjung. Jadi kenapa nazir itu penting? Asal kata dia yanzuru kan gitu. Apalah yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ini sesuatu yang bukan melihat dengan mata saja gitu, tapi melihat dengan sesuatu yang sangat jauh. Dia bisa melihat ibarat kita melihat mobil merek negara tertentu, kita bisa melihat negara itu gitu. Sama juga melihatnya lebih dalam daripada sekadar instrumen gitu. Nah, karena itulah nazir diberikan persyaratan di dalam aturan main kelembagaan kita. Dia harus amanah, ya. Kemudian juga ada kedewasaan, ya. Kemudian juga dewasa dalam pengertian bukan usianya, tapi pemahaman agamanya. Kemudian itu yang disebut sebagai mukallaf kalau tadi kita sampaikan. Lalu yang jelas dia mampu secara jasmani dan rohani. Ini nazir perorangan yang ditetapkan dalam aturan Undang-Undang Wakaf. Nah, ketika dia bicara tentang organisasi, selain dia juga memenuhi persyaratan perorangan, dia juga memenuhi persyaratan organisasi. Di dalam undang-undang juga kita banyak dijelaskan bagaimana organisasi yang layak untuk mengelola wakaf itu. Nah, apa yang dilakukan oleh nazir antara lain dia bisa mengadministrasikan wakaf, kemudian mengelola, mengawasi, kemudian juga melaporkan dan lainnya.
Nah ini bahkan ada peraturan-peraturan tambahan juga tentang nazir, sehingga memang harus ada kompetensi yang memang terus-menerus di-upgrade sehingga kemampuan mengelola asetnya itu juga semakin meningkat. Karena ada 3 hal yang penting di dalam nazir itu sendiri. Selain collection, ya dia juga harus bisa menginvestasikan aset wakaf tersebut, kemudian juga bisa mengelola hasil dari keuntungan itu untuk kepentingan sosial dan umum. Nah ini nanti kita coba melihat apa sih persoalan nazir. Nah dari hasil pengamatan kita, bahkan yang kita temukan, memang nazir-nazir kita ini masih terus memperbaiki diri ya. Jadi ada dari rating persoalan ya, antara syarat dan rukun wakaf itu persoalannya nomor 1 di nazir. Kompetensinya yang lemah sehingga banyak aset wakaf terbengkalai, banyak aset wakaf yang hilang, banyak aset wakaf yang dijadikan jaminan bahkan akhirnya dijual belikan, banyak aset wakaf yang kemudian ya rusak gitu. Ini yang kita sayangkan, nazir-nazir kita saat ini tidak begitu memahami makna di balik nazir itu. Ditambah integritas yang juga kita lihat masih banyak nazir yang tidak sungguh-sungguh gitu untuk mengelola aset wakaf. Kurang transparan. Jadi kalau dilihat dari laporan yang ada di BWI, ya belum banyak memang nazir yang sungguh-sungguh untuk melaporkan, baik itu ke lembaga yang regulator maupun kepada masyarakat. Lalu konflik kepentingan juga sering terjadi. Jadi nazir sudah melekat dengan aset wakaf, sehingga dia ketika sudah pegang aset wakaf itu, dia merasa itu milik dia. Akhirnya ketika ada persoalan ya terkait dengan misalnya warisnya atau ada pihak-pihak lain yang kemudian tidak setuju dengan cara pengelolaan wakafnya, itu yang kemudian terjadi konflik. Ditambah lagi seringkali juga ada konflik antar nazir. Jadi dari nazir kelembagaan atau nazir perorangan yang berapa orang itu juga ada tarik-menarik kepentingan tadi, karena nazir itu masih melekat dalam pengertian negatif ya, jadi banyak yang tidak amanah. Jadi kalau lihat dari persoalan kelembagaan itu di nazir. Yang kedua, kemudian dari ikrar wakaf yang belum sempurna. Banyak wakif juga yang tidak begitu peduli dengan ikrar wakaf. Jadi karena terlalu percaya, dia serahkan begitu saja tanpa meneruskan dengan aspek legal. Belum lagi dokumen-dokumen yang tidak diamankan dengan baik, rusak, tercecer, hilang, yang akhirnya juga menjadi konflik di lapangan. Dan yang lainnya, aspek benda wakaf itu sendiri. Ya. Nah, kita selalu menyelesaikan persoalan wakaf dengan tahapan yang juga diatur dalam undang-undang. Ada mulai mediasi, kemudian sampai pada tahap pengadilan, kita juga bisa mendampingi, kita juga bisa memutuskan ketika kita harus mengangkat atau memberhentikan nazir. Ini contoh-contoh persoalan wakaf yang ada di masyarakat. Ya, ada yang sedang mediasi dan pengadilan. Pada umumnya ada bicara tentang pengaduan anggota nazir terhadap nazir yang lain dan lainnya lah. Kita teruskan saja. Nah, ini persoalan yang muncul. Karena itu kita membagi 3 periode di dalam kenaziran itu sendiri. Ada fase tradisional di mana tadi masyarakat wakaf itu hanya dilihat dari 3M tadi, ada masjid, musola, makam gitu ya. Kemudian juga yang kedua periode semi tradisional. Ini sudah mulai tahun 2002 sudah ada isu tentang wakaf uang, ada peraturan, lalu kemudian ada workshop dengan Islamic Development Bank, Bank Muamalat untuk mengadakan workshop tahun 2003, terus sampai akhirnya kita mengeluarkan Undang-Undang 2004, dan baru kemudian terlihat mulai ada pergerakan di nazir, ada teknik-teknik baru yang dilakukan dalam pengembangan properti, pengembangan saham, wakaf, dan seterusnya, itu tahun 2014. Mulai kita bergerak membuat cara-cara baru di dalam pengembangan wakaf. Maka muncullah di dalam kegiatan di Badan Wakaf ada yang disebut sebagai Wakaf Core Principle yang mengatur bagaimana teknik nazir itu sendiri di dalam mengelolanya, aturan-aturannya, bagaimana agar profesional, maka diatur dalam Wakaf Core Principle. Lalu kemudian kita juga masuk ke kampus-kampus, ke sekolah, ke SMK, bahkan membuat akuntansi wakaf, lalu kita membuat kurikulum wakaf, dan seterusnya. Lalu kita juga menerbitkan kes wakaf link sukuk, lalu ada wakaf digital platform sudah dimulai juga di kalangan masyarakat ya yang mengembangkan wakaf digital. Kemudian ada juga wakaf saham, wakaf haki, dan terakhir kita sedang membangun wakaf blockchain. Ini yang menarik sekali yang sedang kita kembangkan, yang insya Allah mudah-mudahan tahun ini selesai sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat
secara umum. Namun apa yang terjadi kalau kita lihat memang persoalan kita ini antara fakta dan kenyataan ini masih jauh sekali. Ya memang kita tertinggal kalau Islamic Development Bank mengatakan kita hampir 10 tahun cara mainnya tertinggal. Jadi ini sedang kita kejar, sudah mulai teknik-teknik kita lakukan di masyarakat ya, yang menyebabkan peningkatan pertumbuhan wakaf sudah mulai terlihat. Tahun 2015 sampai 2018 wakaf uang kita baru terhimpun sekitar 255 miliar, masih kecil sekali. Namun kemarin kita menghimpun 50 miliar, tahun ini pun tahun 2020 kita juga sedang upayakan di Badan Wakaf 50 miliar. Asumsi kita hampir 1 triliun kita bisa penghimpunan tahun ini. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Dari potensi sebesar 77 triliun. Ini hasil penelitian, ada yang bilang 60 triliun, ada yang bilang 77 triliun. Terakhir Bank Indonesia membuat kajian mengenai wakaf uang. Sementara posisi wakaf aset kita, wakaf tanah kita nilainya hampir mencapai 2050 triliun dari total 14 miliar meter persegi. Nah ini yang menarik. Jadi banyak aset-aset wakaf kita, khususnya tanah ini banyak yang belum terkelola, karena lagi-lagi kemampuan nazir kita yang juga masih sangat lemah di dalam manajemen aset properti kita. Memang kita agak tertinggal dengan zakat yang sudah mencapai puluhan triliun ya, sekarang sudah meningkat 20 triliun. Tapi kalau dilihat dari pertumbuhannya, zakat kita 21%, sementara pertumbuhan wakaf uang meningkat 30%. Ini juga menarik untuk kita lihat sebagai sebuah potensi yang cukup bagus di masyarakat. Dan kita juga mengatur apabila ada nazir yang bermasalah terhadap pengelolaan, namun sampai saat ini belum ada nazir yang mendapat hukuman. Ya, karena beberapa kolaborasi atau stakeholder yang lain ini masih kebingungan ya, termasuk kepolisian, bagaimana teknik menghukum dan lainnya, ini sedang kita diskusikan dengan pihak-pihak terkait ketika ada nazir yang bermasalah menyalahgunakan aset-aset wakaf. Nah, kawan-kawan, ini yang menarik bahwa memang pengelolaan wakaf produktif oleh nazir ini cukup beragam ya. Nanti kalau kita lihat di Indonesia, lalu bagaimana di luar negeri, dan bagaimana kita bisa membuat terobosan atau inovasi nanti walaupun kita skala lembaga keuangan mikro, tapi sudah berpikir makro. Disitulah bedanya. Jadi pengelola wakaf itu tidak terkena volume. Dia ketika besar tidak juga merasa besar, ketika kecil tidak merasa kecil. Tapi cara mainnya cara main besar, karena dia peradaban. Dia bukan bicara zakat yang instrumen paling rendah, atau bicara infak, di mana dia posisinya dia tidak ada pertanggungjawaban kehilangan. Tapi ini bicara tentang wakaf, di mana ada risiko yang sangat tinggi. Kalau risiko sangat tinggi, maka orangnya harus sangat tinggi berpikirnya. Orangnya harus betul-betul dekat dengan yang maha tinggi, ilmu kemampuan juga sangat tinggi. Maka kita membagi wakaf itu menjadi ada wakaf bergerak dan wakaf tidak bergerak, wakaf uang dan wakaf melalui uang tadi disampaikan tentang wakaf uang. Nah, wakaf tidak bergerak, wakaf bergerak ada juga wakaf surat berharga, saham, paten. Dan ini sudah mulai. Ada beberapa yang hampir 250 perusahaan yang sudah mewakafkan saham perusahaannya. Ya, ada beberapa komunitas yang mereka mengumpulkan pengusaha yang mau berwakaf saham. Demikian juga paten haki di BWI sendiri ada yang sudah mulai mewakafkan hak patennya. Ya, termasuk Dwi Ki dan Mawan itu juga mewakafkan hakinya kepada Dompet Duafa. Jadi sudah mulai kita mendorong masyarakat berwakaf dengan berbagai macam yang dia miliki sehingga dia menjadi ringan ketika nantinya dia di hadapan Allah SWT. Nah, disitulah kita mengelola bagaimana wakaf lahan dan properti ya. 1 menit lagi, Ustaz. Oh, 1 menit lagi ya, baik. Nah, ini yang kita. Dan bagaimana dengan pengelolaan wakaf tunai? Wakaf tunai ini kalau kita perhatikan dia memang tekniknya tidak berbeda dengan bagaimana kita mengelola investasi uang. Ada pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi. Yang terpenting bukan itu. Bahkan kemudian kita lihat bagaimana dengan pembiayaan yang dilakukan oleh kawan-kawan saat ini. Ya, apakah melalui lembaga keuangan perbankan yang pada umumnya masih masuk ke ekspor deposito. Pembiayaan juga masih sedikit yang berani masuk kepada investasi di mudharabah. Tetapi karena kita membuat sebuah aturan yang tiap-tiap lembaga tentunya memiliki karakter sendiri-sendiri. Ya, baik jenis pembiayaannya berbeda, sistem penjaminan juga berbeda, model pembiayaannya juga berbeda. Ada yang kelompok, ada yang individu. Sehingga kita menyerahkan bagaimana teknik pembiayaannya kepada masing-masing nazir, khususnya nazir BMT dalam hal ini. Untuk yang nazir bukan lembaga yang bukan BMT, kita menyarankan untuk kerjasama dengan
LKS PWU. Dan sebagian dananya boleh diinvestasikan langsung ke dalam pembiayaan proyek ataupun produk investasi yang lain. Seperti misalnya kalau kita lihat penghimpunannya bisa di lembaga BMT kita bisa melalui tabungan lewat bagi hasil wakaf, deposito hasil wakaf misalnya. Jadi ini sudah beberapa lembaga membuat antara dia punya penghimpunan dana pihak ketiga dengan wakaf dikaitkan sehingga anggota ikut berwakaf walaupun tidak dirasakan banyak tapi mulai dari yang kecil-kecil. Tentunya dengan collection-nya melalui teknik-teknik yang bisa dipahami oleh anggota gitu. Nah, sehingga semua anggota kita harapkan bisa ikut berperan sebagai wakif gitu. Sementara pembiayaannya kita lebih prioritaskan untuk investasi ke sektor yang paling aman. Ya, ada sukuk, reksadana yang dijaminkan, equity placement misalnya kita sudah mulai ada beberapa saham yang bisa ditempatkan gitu. Oke, saya langsung saja. Ini contoh bagaimana skim wakaf link sukuk yang dilakukan Badan Wakaf dengan melibatkan stakeholder yang lain, di mana wakaf uang ditempatkan di sukuk negara. Kemudian juga ini initial wakaf offering yang juga bisa kita lakukan, di mana nanti lembaga wakaf. Nah, kalau kita lihat di sini ada berapa lembaga wakaf yang memiliki perusahaan pengelola wakaf, aset wakaf. Jadi dia sebagai nazir, tapi mendirikan perusahaan pengelola aset wakaf. Yang kemudian nazir menerbitkan retail investor atau wakif untuk untuk dikelola di dalam properti wakaf. Ini contoh saja beberapa investasi-investasi yang menggunakan instrumen negara, sukuk dan lainnya. Baik. Nah, ini satu contoh lagi yang sudah terjadi di Kalimantan. Ada pabrik yang dikelola juga oleh satu koperasi, yang kemudian dia juga menggunakan instrumen wakaf, di mana di situ ada wakaf melalui uang, ya, ada wakaf uang. Melalui uang bisa kita membuat penghimpunan untuk pembelian perkebunan misalnya, untuk pembelian aset-aset pabrik. Kemudian wakaf uang kita bisa masukkan untuk modal kerja selama dikelola oleh PT atau perusahaan yang profesional gitu. Ya, dan melibatkan anggotanya. Jadi di sini ada 10.000 petani yang ikut dilibatkan di dalam pendirian pabrik kelapa sawit. Nah, jadi di dalam proses kegiatan pengolahan wakaf ini sudah ada banyak teman-teman nazir yang juga memiliki office building, rumah makan, rumah sakit, kendaraan, mobil dan lain yang untuk dijadikan aset produktif wakaf yang manfaatnya kemudian digunakan untuk kegiatan sosial kemanusiaan dan ekonomi produktif. Jadi kalau kita lihat memang lembaga keuangan mikro bisa juga mendapatkan pendanaan dari hasil pengolahan wakaf uang. Contoh yang dilakukan oleh Islamic Development Bank. Jadi 40% dana itu diputar kembali untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi. Waktu itu Bank Muamalat dapat dan kemudian diinvestasikan ke lembaga keuangan BMT di Jogja waktu itu. Nah, ini yang menarik bahwa memang prioritas saat ini yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat mikro adalah dari dana-dana hasil pengolahan wakaf. Nah, karena itulah sekaligus juga kita bisa membantu di dalam pengembangan atau penyelesaian persoalan COVID. Kemarin kita kumpulkan nazir-nazir, ada beberapa nazir yang sempat berkomunikasi dan dia melaporkan apa-apa yang dilakukan di dalam penyelesaian persoalan COVID ya di dalam dari hasil pengelolaan aset wakaf yang mereka miliki. Saya kira itu waktunya terbatas. Mohon maaf Mas Ridho, Kang Ridho, terima kasih. Mudah-mudahan sedikit nanti kita diskusi apa yang bisa kita lakukan bersama untuk pengembangan wakaf di sektor mikro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Kang Iwan sudah memberikan paparannya begitu luar biasa. Saya ingin memberikan satu catatan penting yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi tentang persoalan wakaf dari sisi kelembagaan. Ternyata data BWI menunjukkan bahwa banyak nazir yang masih salah persepsi tentang masalah kenajirannya. Dia merasa menjadi wakaf itu miliknya sendiri. Yang kedua adalah persoalan tentang ikrar wakaf.